wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Tetap semangat ya? Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat? Siapa? Dia izin ya? Ulan, kemana Ulan? Untuk Bisma masih di dokter belum bisa berangkat hari ini ya? Gimana kondisi teman kalian yang dalam kondisi saat ini sekarang? Sudah dijenguk pulang? Silakan dijenguk kembali, melihat kondisi temannya, sudah ada perubahan apa belum? Oke, materi pembelajaran kali ini adalah masuk ke bab 2. Itu materinya adalah statistik. Statistik itu tujuannya untuk mengumpulkan data, menganalisis data. Kemudian kalian akan interpretasikan dari statistik tersebut. Sebelum masuk ke materi tersebut, sebenarnya di lingkungan kita, di lingkungan kalian itu sudah ada di situ tentang statistika yang ada di sekitar kalian. Coba perhatikan, kalau di kantor, ya sudah pernah ke ruang kantor, pasti di situ ada. Ada apa di situ itu di ruang kantor itu yang ada hubungannya dengan data itu contohnya seperti apa? Coba Tika, ya. Di situ ada, di kantor itu ada data di situ. Siswa dari tahun berdirinya sampai tahun 2023 ini, perubahan, kenaikan atau penurunan dari siswa baru, di sana ada datanya dari diagram yang ada di ruang guru. Kemudian ada yang pernah ke balai desa. Di balai desa juga ada data-data di sana. Coba apa yang ada di balai desa? Siapa yang tahu di balai desa ada apa? Coba angkat tangan. Oke, Dwi. Apa yang ada di balai desa? Silakan. Ada data jumlah penduduk di desa tersebut. Kalau di balai desa yang pernah, kalian kan sudah kelas 12, berarti sudah 17 tahun pernah ke balai desa membuat KTP. Nah, sebelum buat KTP di situ masuk ruang administrasi atau struktur, di sana ada struktur ya. Bisa bayangkan nggak yang lain? Selain Tika dan Dwi, bisa bayangkan nggak di ruang mana, atau kalian pernah ada ke posyandu, atau di ruang mana, atau yang pernah lihat di televisi? Pernah bayangin nggak apa sih gunanya statistika itu? Bisa bayangin yang lain ya? Bisa tidak yang lain? Saya pun paham maksudnya. Apa itu yang dibayangkan, data-data yang ada itu, untuk apa gunanya? Bisa bayangkan? Paham nggak maksudnya yang dicontohkan Tika dan Dwi? Data penurunan siswa. Kalau di desa, data dari tahun ke tahun itu, di situ ada bagiannya di sana di balai desa itu akan tertuliskan data dari tahun ke tahun siswa yang lahir dan siswa yang sudah tidak ada atau meninggal. Di desa itu akan tercatat di sana. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi pada materi kalau metode yang akan dipakai ini, metode PJBL ini adalah mengajak kalian untuk aktif, di mana kalian akan melakukan suatu proyek ya. Jadi coba kita lihat dulu apa yang ada di slide yang akan kita tampilkan terlebih dahulu. Kalian bisa pahami dari tayangan berikut ini. Ada yang bertanya?
kelompok-kelompok yang sudah kalian sepakati di minggu lalu dari masing-masing bagian kelompok. Silakan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Ada yang belum tahu kelompoknya siapa? Coba saya bacakan. Kelompok pertama Tika, Tia, Ayu, Irawan, Tony, dan Dia. Silakan kelompok 2 Dwi, Evi, Putri, Saiful, Ilham, dan Hasim. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Terlebih dahulu kalian masing-masing kelompok silakan membagi. Di situ ada nanti ketua yang akan mempresentasikan untuk maju ke depan kelompoknya. Kemudian silakan membagi siapa yang bagian sekretaris untuk mencatat data-datanya. Silakan membagi terlebih dahulu. Mau dibagi ketuanya siapa. Jadi pada proyek kali ini kalian akan dibagi LKPD. Silakan diisi terlebih dahulu nama data, kalau dia lebih dari 5 ditambahkan itu. Sudah perhatikan LKPD yang sudah ibu bagi? Silakan mengisi data kelompok masing-masing. Berkelompok silakan memilih. Kemudian tuliskan di bawah itu. Kalian boleh memilih salah satu saja. Di situ nanti akan menentukan mengurutkan data ke tabel frekuensinya. Kemudian ke diagram batangnya, ke diagram garis, dan diagram lingkaran. Silakan masing-masing kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, 4. Silakan memilih terlebih dahulu, silakan berdiskusi kira-kira masalah apa ya yang akan kalian pilih itu. Coba didiskusikan terlebih dahulu. Yang menurut kalian mudah dalam akan melakukan proyeknya, pilih salah satu di antara di LKPD A, B, C, D. Nah, misalkan kelompok A nih, kelompok A ini mau mencari data di situ berat badannya. Nah, berat badan kelompoknya Denny misalkan. Di situ berat badan kelompok 12 IPS. Jadi setiap kelompok saling membantu. Paham maksudnya? Jadi data itu sesuai siswa satu kelas itu. Misalkan berat badan ya berarti satu kelas itu. Tinggi badan berarti satu kelas itu. Seperti itu. Paham? Perhatikan. Contoh jika kelompok A ingin meneliti tentang berat badannya di kelas 12 IPS. Nah, berarti sejumlah siswa yang ada di kelas 12 IPS sama aja berat badan. Hari-hariku lalui sendiri di sini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan setelah pertemuan pertama kemarin. Kita membuat proyek dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 untuk siap-siap mempresentasikan hasil dari proyeknya terlebih dahulu. Ini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami, yaitu tentang masalah makanan kesukaan. Sebelum saya mempresentasikan hasil penelitian kami, saya akan memperkenalkan kelompok, yaitu ada Dwi Listiawati, Evi Saputri,
Putri Ayu, Ilham Hardika, Saiful Anwar, dan Hasim Nurrahman. Bisa dilihat di sebelah kiri ada jenis makanan. Ada 6 jenis makanan, yaitu tempe goreng, nasi uduk, mie ayam, sepol, donat, dan risol. Dan di sebelah kanan ada frekuensi. Frekuensi yaitu jumlah siswa yang menyukai makanan tersebut. Yaitu ada tempe goreng yang menyukainya ada 6 siswa, nasi uduk ada 1 siswa, mie ayam ada 5 siswa, sempol ada 3 siswa, donat ada 5 siswa, dan risol ada 4 siswa. Selanjutnya ada diagram Batak. Nah, bisa dilihat di sini ada tempe goreng, nasi uduk, mie ayam, sempol, donat, dan risol. Tempe goreng berhenti di titik 6. Nasi uduk berhenti di titik 1. Mie ayam berhenti di titik 5. Sempol berhenti di titik 3. Donat berhenti di titik 5 dan risol berhenti di titik 4. Selanjutnya ada diagram garis. Sama, penariannya sama seperti diagram Batak. Dan yang terakhir ada diagram lingkaran. Nah, untuk menentukan derajat dan persentase, yaitu dengan seumpama mie ayam. Di sini yang menyukainya ada 5 siswa. 5 siswa ini dikali dengan 360 derajat dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti penelitian, yaitu ada 24 siswa. Jadi ada jawabannya adalah 75%. Begitu 75 derajat. Begitu pula dengan persentase. Persentase ada 5 orang Dikali 24 siswa dikali 100%, hasilnya 8,3%. Sekian, ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih, beri aplaus untuk kelompok 1. Ada dari kelompok yang lain ingin bertanya dari hasil presentasi kelompok 1? Silakan bertanya. Bagaimanakah cara membuat diagram Batak dan lingkaran? Oke, baik, saya akan menjelaskan. Dari diagram Batak, yaitu 150 di titik 2. Itu awalnya kita menjumlahkan terlebih dahulu berapa siswa yang tinggi badannya 150. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita menjumlahkan berapa siswa yang mempunyai tinggi badan 150, itu setelah kita jumlah ternyata ada 2 orang. Makanya 150 itu berhenti di titik 2 di diagram lingkaran. Nah, itu yang sudah saya jelaskan tadi. Sepertinya contohnya 150 itu tinggi badannya itu kan terdapat 2 orang. 2 orang itu dikali dengan 24. 24 itu adalah jumlah seluruh siswa. Setelah itu kita kali dengan 360 derajat sama dengan 30 derajat. Atau masih sama dengan yang lingkaran selanjutnya itu 2 siswa dikali 24 dikali 100% sama dengan 8,3%. Jadi seperti itu. Tidak ada yang bertanya? Oke, boleh ditutup kelompok 1. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalian lihat dari presentasi kelompok 1 itu mereka berusaha membuat proyek dari tinggi badan dari teman-teman satu kelas kalian berjumlah 24. Berusaha meneliti antara siswa satu dengan yang lainnya tinggi badannya berapa. Di situ tadi ada paling rendah tingginya 150, kemudian paling tinggi 174. Untuk kelompok selanjutnya presentasi ke depan.
dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami, yaitu tentang masalah makanan kesukaan. Sebelum saya mempresentasikan hasil penelitian kami, saya akan memperkenalkan kelompok, yaitu ada Dwi Listiawati, Evi Sabukti, Putri Ayu, Ilham Hadjika, Saiful Anwar, dan Hasim Kurman. Pertama, yaitu ada tabel frekuensi. Bisa dilihat di sebelah kiri ada jenis makanan. Ada 6 jenis makanan, yaitu tempe goreng, nasi uduk, mie ayam, sempol, donat, dan risol. Dan di sebelah kanan ada frekuensi. Frekuensi yaitu jumlah siswa yang menyukai makanan tersebut. Yaitu ada tempe goreng yang menyukainya ada 6 siswa, nasi uduk ada 1 siswa, mie ayam ada 5 siswa, sempol ada 3 siswa, donat ada 5 siswa, dan risol ada 4 siswa. Selanjutnya ada diagram batang. Nah, bisa dilihat di sini ada tempe goreng, nasi uduk, mie ayam, sempol, donat, dan risol. Tempe goreng berhenti di titik 6, nasi uduk berhenti di titik 1, mie ayam berhenti di titik 5, sempol berhenti di titik 3, donat berhenti di titik 5, dan risol berhenti di titik 4. Selanjutnya ada diagram garis. Sama, penerangannya sama seperti diagram batang. Dan yang terakhir ada diagram lingkaran. Nah, untuk menentukan derajat dan persentase, yaitu dengan seumpama mie ayam. Di sini yang menyukainya ada 5 siswa. 5 siswa ini dikali dengan 360 derajat dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti penelitian, yaitu ada 24 siswa. Jadi ada jawabannya adalah 75%. Begitu 75 derajat. Begitu pula dengan persentase. Persentase ada 5 orang dikali 100% dibagi dengan 24 siswa, yaitu jawabannya 20,8%. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok 2 ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, ya, bagaimana cara menentukan diagram lingkaran itu ke dalam derajat dan presentasinya? Sebagai contoh ya, jadi penyuka donat. Donat ini ada yang menyukainya 5 siswa. Dikali kan 360 derajat. Ini ditanyakan ke derajat. Terus dibagi dengan 24 siswa yang mengikuti penelitian. Jadi jawabannya ada 75 derajat. Begitu pula dengan persentase, yaitu 5 dikali 100% dibagi 24 sama dengan 20,8%. Gimana? Jelas? Sudah presentasi kelompok 2, teman-temannya sudah paham semua? Boleh duduk. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil proyek masing-masing ada yang ditanyakan lagi? Boleh ditanyakan sebelum Ibu simpulkan hasil pelajaran pada hari ini. Coba perhatikan di layar yang Ibu tampilkan berikut ini. Jadi pada dasarnya tujuannya itu untuk kalian bisa memahami apa itu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Bisa membaca dari situasi di mana yang akan kalian teliti. Maksudnya membaca itu kalian setelah meneliti tinggi badan ataupun berat badan itu kalian bisa membaca, oh tingginya sekian, beratnya badan 45. Itu maksudnya kalian sudah bisa membaca dari diagram
dari hasil yang kalian kerjakan. Kemudian setelah kalian bisa membaca hasil dari sajian data itu, kalian akan menyajikan hasil data tersebut dalam bentuk tabel-tabel. Di sini dalam bentuk tabel diagram batang, kemudian diagram garis dan diagram lingkaran. Diagram batang bisa kalian perhatikan, yang dia horizontal itu jumlah atau di situ dalam penyajian data itu adalah frekuensi banyaknya dari data yang sudah kalian teliti. Kalau di situ bulu tangkisnya berjumlah 25, berarti dia berhenti di titik 25. Kemudian sama saja dengan cara membuat diagram garis, dia akan sama, menentukan berapa banyak pemain sepak bolanya. Dia akan berhenti di garis titik 60. Sama antara diagram batang dan diagram garis itu hampir sama cara menyelesaikannya. Kemudian diagram lingkaran, perhatikan, seringkali di sini pada bingung gimana cara menentukan hasil prosentase dan derajat berikut. Nah, maksudnya seperti ini, tujuannya itu untuk menentukan kalau dalam derajat ini misalkan jumlahnya siswanya 200, yang diketahui yang suka sepak bola itu berapa? Kalau yang suka sepak bola 60 dibagi dengan 200, perhatikan sepak bola. Jadi yang sepak bola itu dia suka berapa? 60 dibagi jumlah siswanya 200 dikalikan dengan hasil derajat 360 derajat. Itu diketahui hasilnya berapa? 108 derajat. Sama saja kalau di dalam persen dia 60 siswa yang suka sepak bola dibagi dengan 200 siswa dikalikan, kalau dalam persen berarti dia dikalikan 100%. Berapa di situ jumlahnya? Nomor 2 itu diketahui dari diagram lingkaran petani, pegawai, pengusaha, dan buruh pedagang. Itu perhatikan, dia akan ditanya berapa derajat dari pedagang. Jadi pedagang yang berpenghasilan dari pedagang itu berapa derajat, kalian bisa pahami dari diagram lingkaran tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit. Sekarang dikumpulkan. Baik, untuk pertemuan hari ini terima kasih banyak atas presentasi kalian dan hasil proyek yang sudah dilakukan. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya untuk penyajian data berkelompok. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.